Ya, saya lanjutkan dari yang terakhir ya. Kita sudah belajar percabangan if dan switch. Di sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai perulangan. Saya akan membahas sedikit lagi mengenai perulangan ya. Sebentar. Kalau Anda lihat program saya di sini adalah main.cpp untuk folder percabangan ya kan. Saya akan tutup folder tersebut, close folder seperti itu. Saya akan membuka folder sebelumnya mengenai apa namanya, perulangan ya, looping. Ini masih kosong. Saya hanya ingin merefresh ya materi tentang looping. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menggabungkan ya looping tersebut dengan percabangan yang sudah kita pelajari. Oke ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa looping itu kita memiliki tiga bentuk ya. Yang pertama adalah apa namanya, looping menggunakan for. Kemudian yang kedua adalah looping menggunakan while. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan do while. Ya, langsung saja sebentar saja saya akan mencoba kita akan mengulangi sederhana bagaimana looping itu bisa kita lakukan menggunakan for. Bentuknya sederhana, for seperti ini, contohnya integer. Kita mulai dari 0 sampai dengan contohnya 10 ya. Jadi 0 sampai dengan 0 selama i kurang dari ya 10 kali perulangannya. Maka kita akan contohnya menuliskan di sini cout ya, n line sorry. Kemudian di sini kita akan memberikan pesan ini adalah loop ke di sini baru kita tambahkan i. Ya, ini adalah perulangan menggunakan itu. Kemudian ke ini ya, ini ke contohnya ya seperti ini. Kita simpan. Kalau kita mau menggunakan perulangan menggunakan while, kita akan menggunakan bentuk while seperti ini selama kondisi ya hi j seumpama j, jika j selama j masih kurang dari 10 gitu ya, maka kita akan plus j atau increment 1 ya. Yang kita lakukan sama, saya akan duplikat ini, saya taruh di sini. Karena j belum kita pernah deklarasikan, saya deklarasikan secara global dulu di sini ya, integer j mas gini ya, titik koma, sehingga di sini akan terdeteksi seperti itu. Oke, itu seperti itu. Loop ke ini saya berikan for loop ke gini ya, yang ini adalah while loop ke nah gini. Terus yang terakhir kita akan menggunakan bentuk do while ya. Do enter ya, kondisinya ijk contohnya, variabel k ya. Oke, k plus k seperti tadi. Saya akan sama menduplikat dari atasnya di sini supaya nggak ngetik lagi. Saya tarik ke bawah seperti ini ya, do k selama k kurang dari 10. Maka kita akan membuat do while seperti itu. Karena belum kita deklarasikan, kita akan deklarasikan juga di atas seperti ini. Jangan lupa kita simpan. Maka kita sudah memiliki perulangan menggunakan for, perulangan menggunakan while, perulangan menggunakan do while. Ya, kita akan mencobanya secara bersama-sama. Ada yang error? Ini. Ya, ini adalah J. Belum ya, yang ini adalah K. Oke, saya simpan. Oke, kita akan kompilasi dia, rantas ya, build active file. Oke. Apa ini mas, 4 looping. Oke, nggak ada masalah ya. Kemudian kita akan masuk ke
Ya, di sini aja kita jalankan. Oke, contohnya dot slash apa ini namanya? Main ya. Main enter ya. Nggak kelihatan. Saya masuk dari terminal aja supaya layar saya lebih luas ya. Apa ini? CD nomor 4 tadi. Oke. Ya, dot slash main. Oke, Anda lihat. Perulangan yang pertama menggunakan for ya, 0 sampai dengan 9 berarti perulangan 10 kali. Udah benar. While loop yang kedua adalah perulangan menggunakan while 0 sampai dengan 9 juga sudah benar. Yang di sini adalah perulangan menggunakan while sebanyak 10 kali juga. Tunggu sebentar. Di sini kita sudah berhasil ya merefresh materi tentang perulangan ya, perulangan menggunakan for, while, dan do while. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan mencoba menerapkan percabangan dan perulangan ini menjadi satu program untuk tujuan tersebut. Maka saya akan meng-close folder yang ada di sini ya. Saya close terlebih dahulu. Kemudian akan saya copy paste dari luar. Dari di sini saya copy, tadi ini adalah looping yang saya copy paste. Kemudian ini akan saya beri nama dengan looping dan branching ya. Kemudian folder yang baru kita copy paste ini kita akan buka dia dari VS Code seperti biasanya, sysproc firmware looping branching ya, main.jpg. Kita klik OK. Oke, kita sudah siap. Ini tidak saya butuhkan kayaknya. Ini tidak saya butuhkan, jadi akan saya tutup. Nah, dari folder yang baru ini, program yang baru ini, kita akan mencoba hanya menggunakan perulangan for ya. Perulangan for kita mencoba menggunakan perulangan for, kemudian menggunakan while, kemudian do while dengan jumlah looping yang kita inginkan. Namun kita juga bisa ya menggunakan perulangan selamanya ya, baik itu menggunakan for, menggunakan while, maupun menggunakan do while. Untuk menggunakan perulangan selamanya for, maka kita akan bisa menggunakan perulangan for yang di sini. For ya, untuk perulangan perulangan selamanya, perulangan forever, kita akan menggunakan bentuk seperti ini Mas ya. Saya copy enter. Jadi kita bisa menulisnya semicolon 2 kali. Jadi ini adalah loop forever ya, kalau Anda lihat nanti tidak ada ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba dulu, saya simpan. Kemudian kita akan coba kompilasi rantas. Oke, saya kompilasi. Ini adanya di foldernya di branching looping ya. Jadi sini perlu saya switch dulu CD yang nomor 6 tadi ya. Kemudian saya jalankan main ya tadi. Oke, Anda lihat for loop ya. Perulangan selamanya. Saya Ctrl C untuk menghentikannya. Kalau kita inginkan dia supaya naik ya, maka kita bisa menuliskan di sini plus i. Ya, seperti itu. Oke, saya kompilasi rantas. Saya bersihkan, saya ulangi lagi. Oke, kalau Anda lihat di situ, saya akan mengulangi selamanya sampai nilainya ya selamanya tidak akan berhenti. Saya close ya. Oke, itu untuk perulangan selamanya menggunakan for ya. Ini akan saya berikan komentar terlebih dahulu supaya
apa namanya, ini tidak ikut tereksekusi. Kalau perulangan selamanya menggunakan while ya, maka kita bisa menggunakan, mungkin supaya nggak rusak gini aja mas. Bentar, ini saya biarkan, saya copy dulu, ini Ctrl Z dulu, saya biarkan. Nah gini saya buat perulangan for sama di sini aja for ya, di sini. Oke, sini ini forever loop ya, forever loop, nggak ada ke nya ini nggak ada. Oke, ini nya nggak ada, saya buang. Jadi ini akan diulangi selamanya. Saya kompilasi lagi, kita coba jalankan lagi ya. Oke, forever loop ya, kalau Anda lihat ya, ini akan terus dilakukan ya. Saya Ctrl C. Oke, saya bersihkan dengan Ctrl L. Oke, seperti itu. Bayangan kita coba selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan perulangan selamanya dalam bentuk while. Untuk perulangan selamanya looping forever untuk yang while, sebenarnya bentuknya mirip. Saya duplikat aja seperti ini ya, kemudian saya buang komentarnya ya, kontrol garis miring. Ini akan kita ganti dengan while ya, while supaya true gini boleh, atau while 1 juga boleh ya. Ini forever loop yang tadi kan menggunakan for ya, ini adalah menggunakan while forever loop ya. Saya kompilasi lagi, rantas. Oke, kemudian kita akan coba jalankan lagi ya, while forever loop. Kalau kita mau ada ada angkanya, kita bisa memanfaatkan variabel yang tidak terpakai di atas, contohnya variabel C ya, atau bin aja C++. Kita simpan, kompilasi lagi. Oke, jalankan lagi. Oke, sorry, cd 6 ls main, lihat while forever loop yang ke berapa sekian. Oke ya, bisa ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan, saya duplikat dulu, menggunakan do while forever loop, meskipun tidak lazim karena biasanya untuk looping forever kita bisa menggunakan for dan while. Tapi kalau do while ini agak jarang ini. Kita coba sama-sama dulu. Do ini selama while 1. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Seperti ini. Titik koma ya. Nah, gini. Oke, wah ini do while forever loop. Saya simpan. Di dalam program yang kita buat, kita akan selalu melakukan forever loop ini dalam aplikasi. Contohnya kita aplikasi kita inginkan ketika dia dinyalakan, dia terus berfungsi kan, dia terus bekerja, sehingga kita akan selalu menggunakan perulangan ini dalam program kita nantinya, seperti itu. Oke, kita coba lagi ya, do while forever loop. Oke, saya kira sudah jelas. Jadi di sini Anda sudah mempelajari bagaimana membuat forever loop ya, baik itu menggunakan for maupun menggunakan while dan do while. Oke, saya matikan aja, nanti bisa diakses sendiri. Oke, apa yang akan kita coba selanjutnya di sini adalah kita akan menggabungkan, mas ya, sesuai dengan tujuan awal tadi, kita akan menggabungkan antara looping dan branching ya. Contohnya di sini supaya ini tidak hilang ya, saya akan membungkus ini dengan dalam sebuah fungsi ya, void test looping namanya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita membuat fungsi di semua
statement yang kita miliki akan diapit oleh tanda kurung kural buka sampai dengan kurung kural tutup ya. Setelah itu baru kita deklarasikan dengan mengcopy paste nama fungsinya, kemudian kita berikan semikolon di akhirnya, di akhir dari deklarasi tersebut. Oke, dia sudah terselamatkan. Jadi kalau Anda membutuhkan mau menggunakan lagi, tinggal dipanggil saja seperti biasanya. Oke, sekali lagi kita akan mencoba menggabungkan percabangan dan perulangan sekarang. Contohnya Mas, kita ingin membuat aplikasi ya. Kita akan membuat program sederhana untuk membedakan apakah bilangan itu ganjil atau genap ya. Sebentar, tes ini ya, line. Oke. Kemudian program menampilkan bilangan ganjil dan atau genap. Contohnya kita memiliki bilangan 0 sampai dengan 10. Maka 1 titik akan dikatakan 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil, dan seterusnya. Nah, ciri atau karakter dari karakter ganjil genap itu ya, ganjil genap itu kalau kita akan lihat ya, kita akan menggunakan operator yang agak baru sekarang ya. Contohnya kita memiliki perulangan sebanyak 10 kali ya, for integer i 0 sampai dengan 10, berarti kan 10 kali 0 sampai 9 berarti kalau diinginkan bukan dimulai dari 0 tapi bukannya dari 1 sampai dengan 10 contohnya. Kemudian kita akan mencoba menampilkan bilangan ganjil genapnya ya. Jika i akan kita periksa ya, kita akan membuatkan variabel lokal saja. Kalau variabel lokal itu kita akses di sini integer sama ganjil ya, genap, statusnya ganjil genap. Tidak seperti itu. Jika i kita akan isi dengan ya, lihat aja langsung. Kita akan menampilkan angka petik ya, angka perulangan dari sini sampai dengan i, perulangan sini ya, petik-petik, kasihkan dulu, kemudian kita endline dulu. Oke, saya ingin menyampaikan ini dulu. Coba kita kompilasi dulu, rantas build, kemudian kita jalankan, bersihkan dulu ya. Oke, angka 1, 2, 3. Oke, perulangan 10 kali. Jadi nanti kita inginkan nanti angka 1 ini muncul, 1 itu di ganjil, 2 itu genap kan gitu ya. Otomatis contohnya. Contohnya di sini adalah ya, kalau angka itu ya, i status ya, saya berikan tipe data, ada nggak tipe data boolean ya, statusnya ganjil atau genap contohnya kan gitu ya. Status, saya berikan status ya, diisi dengan i yang kita berikan operator modulus. Operator modulus itu kalau nggak salah ini ya, persen 2. Jadi sisa hasil bagi. Jadi kalau ganjil itu kita modulus 2 atau kita kita sisa hasil bagikan 2, kalau ganjil itu selalu akan sisa 1, sedangkan genap itu akan habis selalu. Contohnya angka 2 itu kalau kita modulus 2 apel dibagi 2 orang, masing-masing dapat 1, nggak ada sisanya atau 0. Jadi kalau genap itu sisanya pasti 0, kalau ganjil itu nah gitu ya. Acuannya adalah bilangan ganjil ya kan, bilangan ganjil ya, hasil modulusnya sama dengan 0 kan gitu Mas ya. Kalau bilangannya adalah genap maka hasil kebalik ya, ini 1 yang ini 0 ya. Kalau genap selalu sisa hasil baginya 0 sampai ganjil. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa ini jangan endline dulu mungkin,
ya. Kita langsung gini, kemudian ini kita berikan spasi ya di sini cout, kemudian kita taruh di bawahnya aja contohnya. Sorry, di sini paste ya, baru ini kita tampilkan di sini apa ini, status gini, kemudian oh ya ini baru endline gitu. Saya kira ini bisa kita gunakan. Oke. Jadi nanti setelah ada tulisan angka 0, angka 1, 2 sampai dengan 10, ada tulisannya statusnya 0 atau 1 kan, karena di sini kan sisa hasil baginya kalau nggak 0 kan 1. Oke, kita belum akan memutuskan, tapi kita lihat dulu. Kita kompilasi dulu belum tadi? Kompilasi, oke, nggak ada masalah, kita jalankan. Oke, Anda lihat bahwa 1 itu kalau ganjil itu selalu 1, kalau genap itu selalu kalau ganjil itu selalu 1 ya. Kalau genap itu selalu 0. Oke. Maka kita bisa memberikan percabangan sekarang supaya lebih yang gini ya. Artinya di sini kita berikan jika dan gini Mas ya. Jika gimana? Jika tag ya. Ini statusnya adalah, maka ini teksnya ya, seumpama kita berikan string teks atau ya teksnya dulu. Teksnya apa? Teksnya daya string ya. Jadi tipe data string jika statusnya sama dengan 1 gini atau true ya, 1 itu true, maka teks ya, sorry, teksnya akan kita isi dengan kata-kata apa Mas? Kalau true berarti selalu, kalau true tadi apa, true tadi 1 ya, berarti ganjil, bilangan ganjil contohnya. Ada ini nggak boleh ya. Kemudian else if statusnya sama dengan false, karena bilangan boolean kan hanya bisa, tipe data boolean kan hanya bisa menyimpan kalau enggak true ya false, kalau enggak low ya high, kalau enggak 1 ya 0 kan gitu. Kita duplikat aja dari sini, duplikat, taruh di bawahnya. Ada yang lupa tadi di atas belum ada semikolonnya, kita simpan. Kurang bawah ya, taruh di bawahnya sini. Oke, saya kira sudah lengkap. Jadi nanti teks seperti ini, baru statusnya di sini kita sisipkan sekalian ya, petik-petik, kemudian koma, kemudian kita berikan ini lagi, kita berikan ini lagi. Ini adalah apa Mas? Ini adalah teks. Oke, kita jangan coba kompilasi dulu. Saya berharap tidak akan ada errornya. Oke, kita akan memberikan hasilnya. Oke, ini kan? Jadi angka 1 bilangan ganjil, bilangan 0 bilangan ganjil. Ini belum kita ganti tadi ya. Nah ini kalau 0, kalau false kan bilangannya genap. Nah gini dia, kita simpan ya, kita play ya, bersihkan dulu. Lihat tuh, belum kita kompilasi kan ya Mas. Oke, bersihkan dulu, ulangi lagi. Oke ya, ganjil genap. Oke, kalau disuruh untuk menampilkan yang ganjil saja atau yang genap saja, Anda tinggal mematikan di sini ya kan gitu. Sorry, kalau yang ganjil cuma yang kita tampilkan yang genap saja contohnya, maka ini akan kita hapus, contohnya seperti ini ya. Kita akan kompilasi dulu itu, kemudian kita jalankan lagi. Oke, angka 1 nggak ada, 0 bilangan genap. Nah caranya seperti itu. Oke, kita sudah berhasil menggabungkan bilangan ganjil dan bilangan menggabungkan percabangan dan perulangan. Kalau Anda ingin menggunakan perulangan yang banyak, tentu saja Anda tinggal mengganti angkanya di sini menjadi 100 atau berapa sesuai dengan keinginan contohnya.
Ya, kita kompilasi ya, kemudian kita jalankan lagi, bersihkan dulu, jalankan lagi. Oke, ini nomor 100 seperti itu. Oke. Oke ya.